Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mereview film Dead Poets Society untuk mengerjakan tugas psikologi orang dewasa. Berikut nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Ayala Muhammad, Diva Duyanti, Lara Syati Putri, Nata Mutsira, Diva Aulia, Lisa Nur Seftianti, dan Syafa Dinia Oktavia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan film Deadwood Society secara singkat. Yang pertama, film ini menginspirasi hak-hak kebebasan berpikir, semangat untuk mengejar impian, dan menemukan jati diri. Jadinya, film ini memiliki karakter-karakter siswa yang mudah disukai dan master yang penuh karisma, di mana film ini memberikan gambaran dan pesan mendalam tentang pentingnya menghargai momen-momen di masa kecil dalam hidup dan menjalani hidup sesuai dengan hasrat kita atau kemauan kita, bukan berdasarkan harapan orang lain. Yang kedua, Robin Williams memberikan performa yang kuat sebagai John Keating yang menggunakan pendekatan mengajar di mana ia membebaskan dan menyentuh hati murid-muridnya. Film ini juga memperlihatkan dampak yang besar dari tekanan sosial dan keluarga terhadap anak muda, di mana terdapat sinematografi yang indah dan cara menggabungkan puisi dengan narasi kehidupan, sehingga berdampak terhadap emosional dan motivasi. Yang terakhir, film ini cocok ditonton bagi mereka yang ingin menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Meski berakhir dengan kesedihan, tetapi Deadwood Society ini meninggalkan pesan yang mendalam tentang pentingnya menghargai kehidupan, bagaimana menghargai individualitas dan berani untuk berbeda. Jadinya benar-benar film ini itu mengajarkan untuk menontonnya agar menjalankan hidup sesuai dengan keinginan tanpa dipengaruhi oleh hasrat-hasrat atau harapan dari orang lain. Tetaplah menjadi diri sendiri dan menemukan jati dirimu sendiri. Jadi kita masuk ke bagian bagaimana karakter dapat belajar melalui kejadian yang ada, fenomena yang ada di dalam film ini. Nah, jadi di sini para karakter berkembang melalui guru mereka yang bernama John Keating yang diperanin oleh Robin Williams. Nah, John Keating ini adalah guru sastra Inggris di Walton Academy yang mengajarkan pendekatan pembelajaran yang sangat berbeda dari metode tradisional tersebut. Nah, Keating ini menginspirasi siswa-siswanya untuk berpikir secara lebih kritis, mandiri, dan juga kreatif. Jadi Keating ini ngedorong mereka buat nggak cuma ngematuhin aturan yang ada, tapi juga untuk bisa melihat hidup dari perspektif yang lebih besar, yang lebih luas begitu. Jadi mungkin beberapa hal contoh yang mereka lakukan itu adalah yang dilakukan Keating adalah bimbingan yang inspiratif. Jadi Keating tuh ngeperkenalin yang namanya filosofi Carpe Diem atau raihlah hari ini. Nah, jadi melalui filosofi ini Keating berusaha mengajarkan siswanya untuk menghargai waktu dan segala kesempatan yang mereka miliki untuk mencapai cita-cita, impian, dan hidup seperti kemauan dan hasrat yang mereka miliki, bukan hanya untuk mengikuti suruhan dari orang tua, masyarakat, dan bahkan orang-orang di sekitar. Keating juga berperan sebagai pembawa perubahan yang mungkin bisa dibilang nggak konvensional. Jadi Keating ini minta agar siswanya bisa berdiri di atas meja untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi bukan suatu metode yang diajarkan guru oleh guru yang normal gitu. Jadi melalui contoh tersebut dia tuh berhasil memicu pemikiran independen, pemikiran yang mandiri di antara siswa-siswanya. Ini ngebantu mereka buat lebih mengekspresiin diri secara lebih bebas. Nah, jadi dari berbagai tindakan siswanya, mereka udah mulai, siswa-siswa yang diajarin sama Keating ini mulai ngelakuin pemberontakan terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap guru-gurunya, dan aturan-aturan yang dirasa tidak benar untuk ada gitu. Keating juga ngedorong buat adanya kebebasan berpikir ya. Jadi dia nggak cuma ngajarin materi doang, materi pelajaran doang, tapi juga ngajarin dan menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berekspresi pada setiap orang. Jadi dia mendirikan kembali
ada namanya kelompok rahasia Dead Poet Society. Nah, jadi yang tujuannya ini untuk merayakan puisi dan kebebasan ide gitu. Jadi menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat melalui puisi di dalam kelompok rahasia di dalam sekolah tersebut. Jadi dari kelompok ini juga para siswanya ini menemukan kebebasan untuk berpendapat, untuk menjadi diri sendiri, untuk mengekspresikan dirinya dan lebih mempelajari apa arti dari kehidupan lebih dalam lagi. Nah, jadi melalui pembelajaran John Keating ini, siswa yang bergabung dalam Dead Poets Society ini mengalami perkembangan yang bisa dibilang signifikan melalui pengajaran John Keating yang bisa dibilang berbeda dan kejadian-kejadian yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi mereka tuh belajar nggak cuma di ruang kelas, tapi juga di berbagai pengalaman hidup, berbagai hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Agar mereka dapat membuka, agar mereka dapat memiliki cara pandang yang lebih bebas, yang lebih luas, dapat mengetahui impian, hasrat mereka, dan tanggung jawab yang harus mereka miliki untuk mencapai hasrat tersebut. Nah, jadi di sini saya akan membahas beberapa siswanya saja, seperti mungkin ada Neil Perry, Todd Anderson, dan Charlie Dalton ya. Nah, kita mulai dari Neil Perry dulu. Jadi Neil ini siswa yang terpengaruh oleh filosofi Carpe Diem yang diajarkan oleh Keating. Dia menemukan passionnya dalam berakting. Dia bercita-cita, dia memiliki passion untuk menjadi sebuah aktor. Ya, jadi minatnya ini tetapi terhalang sama keinginan ayahnya yang sangat otoriter. Nah, jadi dari sini Neil belajar untuk memperjuangkan impiannya, meskipun harus menghadapi tekanan yang besar dari keluarganya, terutama dari ayahnya, tapi konflik internal antara mengikuti impian pribadi atau memenuhi ekspektasi dan harapan dari keluarganya ngebawa Neil ke titik yang bisa dibilang cukup tragis. Jadi gimana ya? Perkembangan Neil ini bisa ngebikin kita jadi sebuah cerminan kompleksitas kebebasan dan dampak dari lingkungan yang menindas terhadap keputusan seseorang. Nah, jadi Neil di sini juga menunjukkan kalau kebebasan itu tidak sepenuhnya bebas atau gratis. Jadi ada harga sendiri yang harus dibayar agar bisa mencapai kebebasan tersebut. Nah, jadi kita lanjut ke Todd Anderson. Toddnya ini awalnya, Todd ini awalnya orang yang sangat pemalu. Dia nggak percaya diri, dia jadinya mengalami perkembangan karakter yang besar dalam hal mengekspresikan diri. Karena awalnya dia pemalu, dia kurang berani gitu. Jadi malu-malu aja orangnya. Jadi dia orangnya tuh awalnya merasa tidak mampu memberikan kontribusi di dalam kelasnya Keating, tapi melalui dorongan dan juga bimbingan dari Keating, Todd jadi belajar untuk berbicara dan mengekspresikan perasaannya dengan lebih bebas, dengan lebih santai, dengan lebih ekspresif. Ini jadi ngebikin salah satu momen ketika Todd ini yang biasanya pendiam jadi lebih banyak berbicara, jadi lebih berani untuk mengekspresikan dirinya sendiri melalui puisi yang ia buat. Jadi kalau ada satu scene di film ini di mana dia maju ke kelas spontan aja dan menyuarakan puisinya yang ia buat gitu. Jadi sini udah menunjukkan kalau dan melalui scene, melalui adegan ini menunjukkan kalau Todd ini mengalami perkembangan yang awalnya dari pemalu, dia harus memberanikan dirinya ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia menginginkan perubahan yang ada dalam dirinya sendiri atau di lingkungannya gitu. Kita lanjut ke Charlie Dalton. Nah, jadi Charlie ini siswa yang penuh apa ya? Energi, banyak kelakuan jadinya mungkin ya. Jadi dia tuh orangnya impulsif juga, jadi spontan gitu ngelakuin hal-hal. Jadi eh, dia mungkin agak susah dalam mengambil filosofi Carpe Diem awalnya. Tapi karena Keating yang ngajarinnya juga dengan penuh semangat, Charlie ini jadi seringnya melakukan protes menentang aturan-aturan yang ada di sekolahnya. Jadi kayak menerbitin artikel untuk menuntut penerimaan siswa perempuan di Welton. eh, Mungkin ada beberapa hal lainnya juga. Jadi Charlie belajar bahwa kebebasan berbicara dan bertindak bisa memiliki konsekuensi tertentu. Kalau setiap hal yang dilakukan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, jadi walaupun dia tahu ada konsekuensinya, ini nggak ngebikin Charlie buat jadi apa ya, takut untuk melakukan hal tersebut dan tetap melakukan hal tersebut. Jadi melalui Charlie kita juga bisa belajar kalau penting untuk meyakini hal-hal yang kita ingin perjuangkan gitu. Jadi kurang lebihnya semuanya ini bisa terjadi melalui ajaran John Keating. Ya, jadi peran John Keating sendiri ini lebih ke sebagai apa ya? Pemicu perubahan dalam kehidupan siswa-siswanya ini melalui ajaran, pendekatan, dan pandangan yang bebas ya. Keating berhasil membuka pandangan, berhasil membuka pemikiran, berhasil membuka passion, hasrat-hasrat dari siswanya yang sebelumnya mungkin belum mereka sadari dan berhasil mendorong mereka untuk hidup lebih asli, lebih original, lebih diri mereka sendiri dan menghidupi kehidupan yang penuh dengan makna.
Berempati melalui media teater dan puisi. Teater sebagai sarana empati. Teater ini berfungsi sebagai platform interaktif yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi emosi dan perspektif yang berbeda. Melalui aktivitas teater, mereka terlibat dalam peran yang mengharuskan mereka untuk memahami karakter lain secara mendalam. Hal ini membantu mereka dalam mengembangkan pemahaman emosional yang lebih baik, meningkatkan kemampuan untuk berempati dengan orang lain, dan menciptakan koneksi sosial yang lebih kuat di antara teman-teman sekelas. Partisipasi aktif dalam teater tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi sosial, tapi juga dapat membantu dalam membangun toleransi dan interaksi sosial. Lalu puisi sebagai alat refleksi diri. Puisi dalam film Deadwood Society berfungsi sebagai media untuk merefleksikan pengalaman pribadi dan emosi. Kegiatan menulis dan membaca puisi memungkinkan mereka untuk merasakan pengalaman orang lain dan memperluas cakrawala empati mereka. Jadi melalui puisi mereka dapat mengekspresikan perasaan terdalam mereka, menggali makna dari pengalaman hidup yang sulit, dan berlatih mengambil perspektif orang lain dengan membayangkan situasi yang berbeda. Misalnya saat Neil mengekspresikan perjuangannya melalui puisi, teman-temannya dapat merasakan beban emosionalnya dan memahami tantangan yang dihadapinya. Puisi dan teater sebagai media dalam berempati. Jadi dalam film Deadwood Society ini ada 7 karakter yang memiliki cara berempatinya masing-masing. Yang pertama ada Neil Perry. Jadi Neil Perry ini adalah karakter yang paling tertarik pada seni teater. Kecintaannya terhadap teater mencerminkan hasrat yang mendalam untuk berekspresi dan menemukan jati dirinya. Ketika Neil berperan dalam A Midsummer Night's Dream, dia merasakan kebebasan yang tidak ia temukan dalam kehidupannya sehari-hari. Empatinya terhadap seni teater memungkinkan Neil untuk memahami perasaan orang lain dan mendalami emosi yang berbeda, terutama rasa kebebasan dan penolakan terhadap aturan yang membatasi dirinya. Melalui teater, Neil juga berempati pada para anggotanya, memberikan dorongan kepada Tooth dan teman-temannya untuk mengejar impian mereka. Lalu yang karakter kedua ada Todd Anderson. Jadi Todd adalah karakter yang pemalu dan tertutup. Tetapi melalui dorongan dari Neil dan Mr. Keating, dia mulai menemukan suaranya melalui puisi. Empatinya tumbuh ketika Todd mulai terhubung dengan perasaan terdalamnya dan menyadari bahwa dirinya tidak sendirian dalam perasaannya. Ketika Todd berdiri dan membacakan puisi yang kuat di depan kelas, ini menunjukkan bagaimana Todd mulai terhubung dengan orang lain di sekitarnya, terutama dengan Neil, melalui emosi dan ekspresi dirinya. Lalu yang ketiga ada Knox Overstreet. Jadi Knox ini mengalami perjalanan empati yang kuat melalui puisi. Knox menggunakan puisi untuk menyampaikan perasaannya kepada Krish, perempuan yang Knox cintai. Meskipun Knox menghadapi banyak penolakan, dan rintangan, Knox tetap teguh dalam keyakinannya bahwa melalui puisi, Knox bisa mengekspresikan cinta yang tulus. Hal ini menunjukkan bahwa Knox mampu memahami emosi mendalamnya dan mencoba menghubungkannya dengan perasaan orang lain. Yang keempat ada Charlie Dalton. Jadi Charlie ini adalah paling pemberontak dalam kelompok. Ia sering menggunakan sikap humor dan provokatif untuk mengekspresikan pandangannya. Meskipun sering terkesan kurang serius, melalui puisi dan diskusi di Dead Poet Society. Jadi, Charlie menunjukkan empati terhadap tema kebebasan dan keberanian. Charlie ini mendorong teman-temannya untuk melawan otoritas yang mengekang, bahkan jika itu berarti mengambil resiko pribadi. Hal ini menunjukkan bentuk empati yang lebih luas terhadap hak individu untuk berekspresi. Yang kelima adalah Richard Cameron. Jadi, Richard Cameron ini memiliki sikap yang lebih patuh terhadap otoritas dan mungkin ia tampak kurang berempati terhadap teman-temannya dibandingkan yang lain. Tapi melalui puisi dan diskusi dalam film Deadwood Society, Richard tetap menjadi bagian dari kelompok yang berusaha memahami nilai-nilai baru tentang kebebasan dan ekspresi diri. Meskipun pada akhirnya Richard lebih memilih jalur konformitas. Yang keenam ada Steven Mix. Jadi Mix ini adalah salah satu siswa yang paling akademis. Mix ini menemukan tempat di mana Mix bisa berempati terhadap teman-temannya melalui puisi dan diskusi yang dilakukan di gua. Meskipun Mix ini mungkin tidak menonjol dalam hal ekspresi emosional, tapi Mix tetap mendukung teman-temannya dalam perjalanan mereka mencari makna hidup melalui puisi. Dan yang terakhir ada Pitts. Jadi Pitts ini sama seperti Mix.
Fitz ini adalah siswa yang lebih teknis, tetapi ia masih terlibat dalam dinamika kelompok yang saling mendukung dan mendorong satu sama lain melalui diskusi dan puisi. Kehadirannya di dalam kelompok menunjukkan bahwa empati dapat hadir bahkan dalam tindakan kecil, seperti menjadi bagian dari lingkungan di mana setiap orang dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas. Kombinasi antara teater dan puisi menciptakan lingkungan di mana mereka merasa aman untuk berbagi pengalaman pribadi. Hal ini menciptakan rasa komunitas yang mendalam di antara mereka. Diskusi tentang puisi dan penampilan teater memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi cerita pribadi dan mendengarkan pengalaman satu sama lain, mengembangkan rasa saling pengertian dan dukungan, mendorong pertumbuhan emosional melalui eksplorasi tema-tema universal seperti cinta, kehilangan, dan pencarian identitas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa pilihan itu bunuh diri. Jadi dari film Dead Post Society yang pemerannya adalah Neil Perry, yang sudah saya tonton filmnya. Kenapa sih alasan dia tuh memilih untuk bunuh diri? Karena dia tuh mendapatkan tekanan besar dari ayahnya yang memaksa dia tuh harus mengikuti jalur hidup yang tidak sesuai dengan fashionnya si Neil tersebut. Nah terus si Neil ini tuh dia merasa terjebak karena dia tuh kehilangan kendali atas hidupnya dan dia tuh merasa tidak melihat jalan keluar dari konflik antara dia harus menerusi impiannya dia sebagai aktor atau mengikuti harapan orang tuanya kayak gitu. Nah terus juga menurut dia keputusan yang membuat dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk dia bebas dari tekanannya yaitu mengakhiri hidupnya. Jadi perjuangan si Neil ini tuh menggambarkan dilema yang dialami banyak beberapa remaja ketika mereka tuh dihadapkan pada tuntutan yang tidak sejalan dengan impian dan hasrat pribadi mereka atau keinginan mereka. Jadi keputusan si Neil ini untuk bunuh diri itu tuh suatu respon tragis terhadap perasaan bahwa dia tuh tak berdaya dan terkekang yang tak dapat si Neil ini hadapi. Jadi membuat dia untuk memilih lebih baik mengakhiri dirinya atau bunuh diri seperti itu. Next. Selanjutnya, terdapat perspektif critical theory, postmodern, dan feminim perspektif yang diulik dari film Dead Poets Society. Critical theory perspektif. Critical theory memiliki fokus pada dinamika kekuasaan, ideologi, dan kontrol sosial di dalam masyarakat. Dalam film Dead Poets Society, perspektif ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi pendidikan, yaitu Walton Academy, berfungsi sebagai alat kontrol ideologi. Yang pertama ada institusi dan konformitas. Nah, Walton Academy merupakan representasi dari struktur kekuasaan yang menuntut siswa untuk mematuhi aturan serta dituntut untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang tua dan norma di dalam masyarakat. Kurikulum kaku dan disiplin ketat yang diterapkan di sekolah mencerminkan dominasi ideologi yang disebut dengan ideologi borjuis yang mengutamakan kesuksesan material dan stabilitas sosial daripada kebebasan berpikir siswanya itu sendiri. Yang kedua, terdapat oposisi terhadap struktur kekuasaan. Di sini terdapat tokoh yang bernama Mr. Keating. Jadi Mr. Keating ini mengajarkan siswanya untuk mampu berpikir secara mandiri dan dapat mengekspresikan diri melalui puisi yang diajarkan olehnya. Nah, hal ini dapat dilihat sebagai representasi dari pemikiran kritis yang menentang ideologi dominan. Mr. Keating juga mengajak siswa untuk dapat melawan tekanan institusi yang menekan individualitas. Dan yang ketiga, terdapat hegemoni dan resistensi.
Jadi film ini juga menggambarkan bagaimana siswa yang bernama Neil Perry mencoba melawan hegemoni untuk meraih impiannya menjadi seorang aktor. Nah, meskipun akhirnya Neil Perry gagal menjadi seorang aktor karena terdapat tekanan dari orang tua dan sekolah, jadi Neil Perry juga merupakan salah satu korban dari dominasi nilai-nilai ortodoks yang menuntut konformitas tanpa mempertimbangkan keinginan atau hak pribadi. Postmodern perspektif. Yang pertama, melawan narasi besar atau grand narrative. Mr. Keating mengimplementasikan pandangannya yang memiliki dampak besar di dalam dunia pendidikan. Ia ingin mengubah pandangan dalam dunia pendidikan yang tradisional menjadi ke arah yang lebih modern. Mr. Keating juga mengajarkan siswanya untuk mampu berpikir tidak menggunakan landasan yang telah dibuat oleh Walton Academy. Mr. Keating mengharapkan keberhasilan siswanya dapat diraih berdasarkan impiannya masing-masing tanpa adanya tekanan atau tuntutan dari orang lain. Yang kedua, ada relativitas kebenaran. Jadi, postmodern perspektif menjelaskan bahwa hal tersebut dianggap benar dapat tergantung dari perspektif masing-masing individu. Sehingga Mr. Keating mengajarkan siswanya untuk meragukan apa yang dianggap benar oleh otoritas dan orang tua, serta masyarakat dan juga sekolah yang telah ditetapkan. Sehingga siswa dapat memiliki opini dan keyakinan serta perspektif yang berasal dari diri sendiri. Yang ketiga, yaitu simbolisme dan fragmentasi. Siswa-siswa dari Walton Academy ini mengalami konflik identitas, sehingga menjadi penghambat dalam mengaktualisasikan diri. Akibat dari tuntutan masyarakat dan keluarga yang tidak sejalan dengan hal yang dicita-citakan oleh siswa selama berproses. Menurut postmodern perspektif, dekonstruksi otoritas dalam film Dead Post Society, Mr. Keating memainkan peran sebagai dekonstruktur. Ia mendorong murid-muridnya untuk mempertanyakan otoritas dan berpikir secara kritis tentang dunia di sekitar mereka, dan menekankan pentingnya hidup dengan penuh kebebasan dan otonomi pribadi. Hal ini sangat menentang otoritas rigid yang diwakili oleh sekolah dan orang tua murid yang memiliki pandangan yang sempit tentang sebuah kehidupan. Yang selanjutnya adalah subjektivitas dan identitas pribadi. Para siswa seperti Neil Perry, Todd Anderson, dan teman-temannya mulai mengeksplorasi identitas mereka sendiri dan mengembangkan pemikiran independen serta menantang ekspektasi masyarakat. Neil khususnya berjuang untuk menemukan jati dirinya di tengah tekanan orang tuanya yang menginginkan ia untuk menjadi seorang dokter. Selanjutnya, menurut feminis perspektif, pengembangan gender dalam relasi kekuasaan. Pada film tersebut, meskipun filmnya dipenuhi oleh karakter laki-laki, nilai-nilai maskulinitas yang tradisional seperti disiplin ketat dan sukses secara material sangat dijunjung tinggi. Misalnya, ayah Neil Perry yang menekankan anaknya untuk mengutamakan karir tanpa peduli pada perasaan atau minat Neil. Hal ini sangat mencerminkan norma patriarki yang mengekang kebebasan emosional pada anak laki-laki. Yang selanjutnya adalah perlawanan terhadap otoritas. Dalam feminisme, melawan kekuasaan atau otoritas dianggap penting untuk mendapatkan kebebasan. Dalam hal ini, mendorong siswa-siswanya untuk melawan aturan sekolah yang ketat dan membatasi.
Walaupun film ini secara tidak langsung mengangkat isu laki-laki versus perempuan, bentuk penindasan yang dialami siswa-siswanya mencerminkan bagaimana sistem sosial berusaha mengontrol hidup mereka. Yang selanjutnya adalah pentingnya empati dalam sebuah pendidikan. Teori feminis modern sering menekankan pentingnya empati dalam hubungan sosial. Dalam film ini, Keating bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai mentor yang mendengarkan dan memahami perasaan murid-muridnya. Hal ini sangat penting dalam perkembangan psikologi seseorang, terutama saat mereka memasuki fase dewasa. Selanjutnya adalah kebebasan emosional. Kebebasan emosional sangat penting untuk membentuk sebuah identitas. John Keating mengajarkan murid-muridnya untuk lebih mengekspresikan perasaan mereka, misalnya melalui puisi. Keating juga mendorong para siswanya untuk menemukan suara mereka sendiri dan tidak takut untuk menantang otoritas. Ini juga selaras dengan nilai feminisme yang menekankan kebebasan individu dari kontrol sosial yang sangat ketat. Yang kelima adalah ketidakberdayaan perempuan. Meskipun film ini berpusat pada karakter laki-laki, ada beberapa indikasi peran perempuan dalam latar cerita tersebut, terutama ibu dari Neil Perry. Dia terlihat tunduk terhadap keputusan suaminya mengenai masa depan Neil, yang mencerminkan subordinasi perempuan dalam keluarga patriarkal. Perempuan dalam film ini sebagian besar tidak berperan aktif, melainkan berfungsi sebagai penonton yang pasif terhadap keputusan dan konflik laki-laki. Selanjutnya adalah kurangnya representasi perempuan. Film ini dapat dikritik dari perspektif feminis karena kurangnya karakter perempuan yang kuat dan kompleks. Hampir tidak ada representasi perempuan yang memiliki agensi atau suara dalam cerita, yang sangat mencerminkan biasnya gender yang sering terjadi di banyak narasi populer pada masanya. Selanjutnya, itu ada kutipan dalam film berdasarkan critical theory, postmodern, dan feminist perspective. Nah, di sini tuh ada kutipannya, yaitu postmodernism, a point to the shifting configuration of power, knowledge, space, and time that characterize a world that is at once more global and more differentiated. Everything is contested up grapes. What has been or is considered true, real, or right can be questioned. There are multiple interpretations depending on where one is standing. Nah, kutipan ini tuh menggambarkan gagasan tentang kebebasan berpikir dan interpretasi baru terhadap kehidupan, yang dimana siswa ini diajak untuk mempertanyakan norma-norma tradisional dan memungkinkan mereka menemukan makna hidup mereka sendiri. Nah, selanjutnya ini ada kutipan selanjutnya, yaitu one of the major tasks of a critical analysis is to uncover and expose the power relationship wherein the domination of one group's interests result in the oppression of other groups. Jadi kutipan ini tuh mencerminkan perjuangan karakter dalam film ini melawan otoritas yang menekan kreativitas dan kebebasan siswa. Jadi seperti yang terjadi dengan perlawanan terhadap sistem pendidikan yang kaku dan otoriter di sekolah mereka. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.